Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Anissa dengan NIM 06031282429023 dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di video ini saya akan menyajikan analisis komprehensi terhadap artikel ilmiah. Dilakukannya analisis ini guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Artikel dengan judul Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Upah Tenaga Kerja di Indonesia, karya Norris Haldini, yang diterbitkan dalam jurnal Gamma Societa volume 5 nomor 1 pada bulan Mei 2021. Mari simak videonya hingga akhir ya. Artikel ini berbasis data sekunder Badan Pusat Statistik periode 2018 hingga 2020 yang mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan input tenaga kerja dan rata-rata upah di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pada bagian abstrak menegaskan bahwa guncangan sisi penawaran dan sifat komplementer tenaga kerja serta sisi permintaan yang memaksakan bahwa perusahaan menyesuaikan input tenaga kerja jangka pendek dengan stok modal tetap. Pada bagian kerangka teoritis, artikel ini berpijak pada model permintaan tenaga kerja Couch dan Zilberberg pada tahun 2004, di mana perusahaan memaksimalkan keuntungan hingga marginal produk of labor sama dengan upah. Kurva ini menunjukkan bahwa kenaikan upah menurunkan employment atau titik A ke titik B. Guncangan COVID-19 juga menggeser kurva ke kiri atau D ke D aksen dan menurunkan employment atau E ke E aksen dan upah atau W ke W aksen. Yang kedua yaitu kurva Bipres dengan gambar kurva sebagai berikut. Kurva ini mengilustrasikan bahwa penurunan vakansias dan peningkatan unemployment selama resesi atau titik A ke titik B atau C, dan diferensiasi kualitas tenaga kerja, sektor padat karya versus padat modal, serta komplementaritas teknologi dengan human capital. Kurva ini juga menunjukkan upah berkorelasi positif dengan pendidikan, umur, dan produktivitas, meskipun work from home atau kerja dari rumah berpotensi menimbulkan social loafing. Pada bagian metodologi mengadopsi bahwa pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis deskriptif data Badan Pusat Statistik, yaitu pada tabel angkatan kerja menurut golongan umur pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tabel ini memuat beberapa temuan. Yang pertama ialah pengangguran. Pengangguran naik di semua golongan umur, yang tertinggi pada umur 20 hingga 24 tahun. Pada bagian pendidikan menunjukkan bahwa sekolah menengah kejuruan memiliki angka 13,55% dan sekolah dasar ke bawah memiliki angka 3,61%. Dan pada bagian jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki dengan angka sebesar 7,46%. Pada bagian pekerja formal menunjukkan angka 44,12% yang menurun menjadi 39,53%. Namun pada bagian pekerja informal naik ke 60,47%. Yang kedua yaitu permintaan sektoral. Permintaan sektoral menunjukkan penurunan di pengolahan dengan angka sebesar minus 1,3%, konstruksi sebesar minus 0,46%, dan jasa pendidikan. Namun peningkatan di pertanian menunjukkan angka sebesar plus 2,23%, perdagangan dengan angka plus 0,46%, dan jasa kesehatan. Yang ketiga yaitu upah. Upah menunjukkan rata-rata turun dengan angka 5,18% di semua lapangan usaha. Yang mendapatkan upah tertinggi yaitu di pertambangan dengan angka 4,48 juta rupiah, dan yang mendapatkan upah terendah yaitu jasa lainnya dengan angka 1,69 juta
rupiah. Dan tenaga kerja yang naik dengan pendidikan seperti universitas memiliki angka sebesar 4,24 juta rupiah versus yang hanya sebatas sekolah dasar dengan angka 1,65 juta rupiah. Dan upah sesuai kategori umur pada umur 55 sampai dengan umur 59 tahun. Pada jenis kelamin laki-laki umumnya lebih tinggi kecuali di konstruksi dan transportasi. Pada bagian validitas, artikel ini memiliki kekuatan pada sumber data Badan Pusat Statistik yang kredibel dan konsistensi dengan teori. Namun, artikel ini memiliki kelemahan pada inferensi kausal karena bersifat deskriptif tanpa model ekonometrik atau uji statistik. Pada bagian relevansi artikel, yaitu tinggi bagi kebijakan ketenagakerjaan di negara padat karya. Dengan rekomendasi seperti Surat Edaran Maneker M-HK-04-3-Romawi-2020 untuk perlindungan upah ODP atau suspek dan keterbatasan, yaitu pada fokus periode awal pada tahun 2020 dengan minim pembahasan input modal eksplisit dan mengabaikan dinamika pemulihan pasca vaksinasi. Baik secara keseluruhan, artikel ini berkontribusi signifikan pada pemahaman dampak COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia dan disarankan untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan ekometrik panel data untuk kausalitas yang lebih kuat. Mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.